Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab selanjutnya farmakologi yang akan kita bahas setelah sistem pencernaan adalah obat-obat untuk susunan syaraf pusat. Sebelumnya kan kita membahas tentang obat-obat pencernaan. Nah, di bab 4 ini obat-obat susunan syaraf pusat, kita akan mempelajari berbagai macam pengobatan dari A sampai G yang ada analgetika, golongannya ada A sampai G itu ya. Jadi sebelum masuk ke beberapa golongan itu, kita harus tahu dulu sistem susunan syaraf pusat. Nah, apa sih sistem susunan syaraf pusat nih? Nah, susunan syaraf pusat ini itu terdiri dari otak sama sumsum tulang belakang atau spinal cord. Jadi saraf pusat itu terdiri dari dua, otak sama spinal cord. Nah, kemudian di dalam tubuh itu golongan sistem syaraf itu dibedakan menjadi dua, SSP sama sistem syaraf perifer. Nah, setelah bab ini kita juga akan membahas tentang sistem syaraf perifer. Tapi di bab ini dulu kita akan membahas tentang obat-obat susunan syaraf pusat. Tadi ya, susunan syaraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Jadi otak kita yang mengendalikan, memberikan perintah kepada organ-organ dan segala aktivitas yang digerakkan oleh tubuhnya kita. Nah, pembedaan sistem syaraf pusat sama sistem syaraf perifer. Kalau sistem syaraf perifer ini terdiri dari saraf atau nama lain dari saraf perifer ini adalah saraf tepi, di mana dia terdiri dari saraf otak dan tulang belakang. Kemudian ada syaraf otonom. Nah, jadi saraf-saraf yang ada di otak kemudian yang ada di tulang belakang itu dikategorikan menjadi susunan saraf perifer. Kemudian ada juga saraf otonom. Mungkin kalian juga udah pernah dengar ya saraf otonom. Jadi saraf otonom ini itu syaraf yang bisa menggerakkan bagian tubuh kita tanpa diperintahkan oleh otak. Jadi dia bekerja itu tidak sadar. Jadi nggak ada perintah dari otak, dia kerja sendiri. Contohnya apa? Jantungnya kita berdetak, kemudian terjadi peristiwa gerakan peristaltik yang ada di sistem pencernaan, kemudian pupil melebar menyempit, itu tuh bagian dari kerjanya sistem saraf otonom, di mana saraf otonom ini terdiri dari saraf simpati dan parasimpatis. Nanti kita akan bahas di bab setelah ini, yaitu obat-obat susunan sistem saraf otonom. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari sistem saraf pusat dulu. Nah, jadi ada beberapa golongan yang nantinya akan dibahas dalam bab ini, yaitu ada analgesik, kemudian antipiretika juga, kemudian ada antiemetika, antiepilepsi, psikofarmaka, hipnotika dan sedativa, anestetika, dan anti Parkinson. Nah, obat-obat yang bekerja mempengaruhi sistem saraf pusat ini, farmakodinamikanya itu dibagi atas dua golongan, yaitu menginhibisi atau menghambat atau mendepresi, kemudian atau yang satunya itu mengaktifasi atau merangsang atau menstimulasi. Jadi obat-obatan yang akan kita pelajari ini dia dibedakan menjadi dua, obat-obat yang menghambat kerjanya sistem saraf pusat dan obat-obat yang mengaktifkan atau merangsang atau menstimulasi kerjanya si otak dan sumsum tulang belakang. Nah, yang mana saja obatnya nanti kita akan pelajari. Mana sih yang masuk ke dalam obat yang menstimulasi saraf pusat? Mana sih yang masuk ke dalam obat-obat yang menghambat atau menginhibisi atau mendepresi sistem saraf pusat? Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, dari A, B, C, D, E, F, G,
Mungkin yang sering kalian dengar itu analgesik ya, analgesika, antipiretika itu mungkin kalian sering dengar. Analgesika itu berarti kan seperti yang ada di farmakognosi, artinya adalah menghilangkan obat-obat untuk menghilangkan rasa nyeri. Kemudian antipiretika, obat-obat yang digunakan untuk menurunkan demam. Yang B ada antiemetika, ini itu obat-obat anti mual muntah. Kemudian kita juga akan membahas tentang anti epilepsi, jadi obat anti kejang atau kalau bahasa awamnya itu ayan, penyakit ayan atau epilepsi. Jadi dia anti kejang, anti epilepsi. Kemudian ada psikofarmaka, di sini obat-obat yang mempengaruhi psikologis yang bisa jadi ini juga obat yang digunakan untuk menenangkan beberapa pasien yang mungkin mengidap gangguan jiwa atau bisa sebutannya itu skizofrenia. Kemudian ada hipnotika dan sedativa. Ini juga mirip-mirip ya, hipnotika itu obat tidur. Sedativa itu obat penenang. Kemudian ada anestetika. Anestetika ini obat bius. Dan yang terakhir itu ada anti Parkinson. Jadi obat untuk menghilangkan tremor atau kaku pada bagian tubuh tertentu. Nah, kita bahas satu dulu tentang analgesika. Mungkin kalian udah pernah dengar obat-obat analgesika yang mungkin pernah juga kalian sering juga mengkonsumsi. Biasanya itu ya paracetamol ya, itu pasti yang kalian sebutkan. Analgesika yang pertama adalah paracetamol, yang mungkin sering banget dan sering kalian sebutkan dan mungkin memang sudah familiar di telinga kalian, yaitu paracetamol. Nah, jadi di sini pengertiannya ya, analgesika itu obat yang mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Kalau dengan menghilangkan kesadaran itu adalah anestetika. Jadi itu bedanya analgesika sama anestetika. Kalau analgesika itu dia menghilangkan nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Kalau anestetika atau obat bius itu dia menghilangkan nyeri dengan juga menghilangkan kesadaran. Oke, saya ulangi lagi. Jadi tadi ya perbedaannya analgesik sama anestetik. Kalau analgesik itu menghilangkan nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Kalau anestetika menghilangkan nyeri dengan menghilangkan kesadaran, baik semuanya maupun sebagian. Nanti anestetika kita bahas setelah ini. Kita bahas analgesika dulu. Nah, biasanya obat ini itu digunakan indikasinya itu untuk segala macam nyeri seperti sakit kepala, kemudian nyeri otot, nyeri sendi, dan nyeri pada saat desminor atau nyeri haid, kemudian pasca bersalin dan pasca operasi. Jadi hampir semua analgesik itu memiliki efek antipiretik dan efek anti-inflamasi. Tapi nggak semua ya, tapi hampir semua. Jadi obat yang termasuk ke dalam analgesika itu pasti dia punya efek anti peradangan dan juga untuk menurunkan demam. Jadi sekalian dalam satu obat itu punya berbagai macam indikasi, bisa analgesika, antipiretika, dan anti-inflamasi atau anti peradangan. Nah, untuk paracetamol itu biasanya sering dipakai, kemudian asam salisilat juga. Ini bisa digunakan untuk mengatasi nyeri ringan sampai sedang. Kalau yang untuk nyeri yang parah, misalkan itu untuk habis misalkan dia terjadi kolik atau kejang usus. Kolik itu rasa nyeri yang sudah tidak sudah terlalu besar rasa nyerinya. Oke, jadi tadi ya ini kalau untuk nyeri ringan sampai nyeri sedang, misalkan hanya sakit kepala, kemudian nyeri sendi, kemudian disminor, itu bisa dipakai analgesika yang non narkotika. Kalau misalkan nyerinya hebat atau kolik, biasanya itu harus
tangani dengan analgesika yang golongan narkotika. Nah, jadi kita bahas tentang macam-macam nyeri dulu ya. Jadi nyeri itu ada 3 macam, nyeri ringan, kemudian nyeri sedang, dan nyeri hebat. Mungkin kebanyakan dari kalian sering ya, pasti kalau semua orang pasti pernah mengalami nyeri, baik nyeri ringan, nyeri sedang, maupun nyeri hebat. Nah, tadi seperti yang sudah saya bilang juga, selain dia memiliki efek analgesik, dia itu mempunyai efek ini ya, antipiretik, yaitu menurunkan demam atau antiinflamasi atau anti peradangan yang berguna untuk mengobati artritis reumatoid atau RA. Kalau orang awam bilang itu rematik atau GOUT. GOUT itu asam uratnya tinggi ya. Jadi ini ya GOUT yaitu kelebihan asam urat sehingga pada daerah sendi terjadi pembengkakan dan timbul rasa nyeri. Nah, itu bisa diatasi dengan analgesik karena beberapa analgesik itu bisa mengobati peradangan atau mempunyai efek anti-inflamasi. Nah, balik lagi ke macam-macam nyeri tadi, obat analgesika ini bekerja dengan menghambat sintesis prostaglandin. Jadi prostaglandin itu adalah suatu zat yang ada di dalam tubuhnya kita yang berfungsi untuk menghantarkan rasa nyeri atau menyebabkan rasa nyeri di dalam tubuh. Nah, jadi si obat ini bisa menghentikan nyeri dengan cara menghambat prostaglandin. Nah, rasa nyeri itu tadi dibagi menjadi 3 kategori, nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri hebat. Macam-macamnya bisa dibaca sendiri. Kemudian kita masuk ke penggolongan analgesik. Jadi penggolongan analgesik ini itu dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu analgesika narkotik dan non-narkotik. Kita bahas satu-satu dulu. Yang analgesika narkotik yaitu anti nyeri yang merupakan turunan dari narkotika, dimana dia tadi kan kerjanya itu pada sistem saraf pusat. Dia itu contoh-contohnya itu ada alkaloid alam, jadi diperoleh dari ini tanaman herbal. Alkaloid alam ada morfin sama kodein. Ini bisa mungkin kalian pernah menghafalkan juga ya. Opium itu menghasilkan alkaloid, yaitu ada morfin dan kodein. Kemudian ada derivat semisintesis, kemudian ada derivat sintesis dan antagonis morfin. Nah, jadi obat analgesik narkotik ini itu hanya digunakan ketika pasiennya mengalami nyeri hebat ya, yang memang tidak mempan dikasih obat analgesik yang bukan golongan narkotika. Contohnya misalkan pasiennya ini ada trauma hebat, kemudian ada patah tulang, kemudian nyeri infak, yaitu nyeri dada, karena ada infak ini disebabkan karena otot yang ada di jantungnya itu mengalami peradangan, infak miokard itu. Jadi otot yang ada di jantung itu, otot polos itu rusak. Nah, biasanya menyebabkan nyeri dada yang sangat hebat. Jadi ini butuh analgesika golongan narkotika, dan ini harus memang diberikan dengan resep dokter, karena kalian tahu sendiri ini adalah merupakan obat golongan narkotika. Kemudian ini ada obat generik, indikasi, kontraindikasi, dan efek samping. Silakan dibaca sendiri. Ada morfin, kemudian ada kodein, ada fentanyl, kemudian ada petidin, kemudian tramadol, dan nalorfin atau naloxone. Nah, ini merupakan obat analgesik atau anti nyeri yang masuk ke dalam golongan narkotika yang biasanya digunakan untuk mengatasi nyeri yang sangat hebat.
Jadi kalau hanya sakit kepala kok dikasih analgesik narkotik itu ya nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Harus disesuaikan dengan kebutuhan atau porsinya masing-masing. Kalau misalkan pasiennya nyeri karena habis operasi yang nyerinya hebat banget, itu bisa dikasih lah si morfin atau analgesik golongan narkotika yang lain. Tapi kalau hanya nyeri head kemudian dikasih obat golongan analgesik narkotik ya nggak bisa. Nanti jatuhnya malah kayak disalahgunakan. Ya, soalnya kan kalian tahu sendiri narkotika itu punya efek samping yang kalau nggak dipantau benar-benar tuh punya efek samping yang membahayakan atau bisa menyebabkan adiktif atau kecanduan. Nah, jadi itu tadi beberapa obat analgesika. Nanti dicatat sendiri ya obat yang termasuk analgesik narkotik A, B, C, D. Jadi kalian harus tahu. Misalkan ditanya, oh ada morfin, kemudian ditanya opetidin, tramadol. Tramadol tuh obat apa? Obat anti nyeri. Tapi digunakan pas ketika apa? Ketika pasiennya sedang mengalami nyeri yang sangat hebat. Kalau nyerinya biasa-biasa aja ya nggak bisa dikasih analgesik yang golongan narkotika. Kemudian ada analgesik non-opioid atau non-narkotik. Nah, ini yang mungkin sering kalian konsumsi. Ada asam mefenamat, mungkin kalian sering pakai ya. Ada paracetamol, aspirin atau asetosal, kemudian ibuprofen, dan lain-lainnya. Nah, kemudian berdasarkan rumus kimianya, analgesik yang non-opioid ini atau non-narkotika ini itu dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu ada golongan salisilat. Jadi ada gugus salisilatnya atau gugus karboksilatnya. Nah, yang termasuk ke dalam golongan ini itu adalah asam asetil salisilat atau asetosal atau aspirin. Jadi nanti kalau misalkan kalian ketemu asetosal, di mana-mana itu nama lainnya bisa berbeda-beda. Bisa disebut asam asetil salisilat, kemudian ada yang nyebut juga asetosal, kemudian ada juga yang nyebut itu aspirin, ya. Tergantung nanti, pokoknya kalian harus menguasai. Kayak misalkan paracetamol nama lainnya apa? Acetaminophen. Kemudian antalgin nama lainnya apa? Metampiron gitu-gitu. Jadi kalian nama lain tuh sebenarnya mau nggak mau juga harus dikuasai karena pada beberapa kondisi dia disebutnya bukan, nanti kalau ngafalin cuma paracetamol terus tiba-tiba waktu kalian dapat resep di sana ditulisnya acetaminophen. Acetaminophen ini apa? Padahal kalian sudah sering tahu acetaminophen itu adalah paracetamol. Kemudian ada juga kalian hafalinnya asetosal. Ternyata pas waktu ada di soal atau ada di resep atau ada di yang lain dia disebutnya aspirin. Jadi kalian nggak bingung lagi kalau sudah tahu beberapa nama sinonimnya dari beberapa obat tertentu. Karena memang sebutannya kadang di buku-buku atau di kesempatan yang lain itu berbeda. Nah, untuk golongan asam salisilat ini ada asam asetil salisilat atau asetosal atau aspirin. Biasanya memang ini digunakan untuk sakit kepala, kemudian ada nyeri otot, dan dia juga berfungsi untuk antipiretika atau menurunkan demam. Nah, asetosal ini atau aspirin ini punya dua kegunaan atau dua indikasi. Kalau dia dosisnya besar di atas 300, itu dia itu berfungsi sebagai analgesik antipiretik ya. Tapi kalau dosisnya kecil 75 sampai 100, dia itu berfungsi sebagai antiplatelet. Di mana dia itu obat untuk gangguan jantung atau di sini untuk mencegah trombosis koroner dan cerebral. Jadi dia sebagai antiplatelet untuk penyakit jantung, untuk gangguan jantung. Trombosis koroner itu artinya itu penyumbatan ya. Jadi di koroner atau di jantungnya pasien itu ada. Jadi gini. Mungkin saya juga pernah menjelaskan kali ya, ini tuh pembuluh darah yang ada di jantung. Yang disebut dengan trombosis itu dia itu
Misalkan nih, pasiennya itu sering mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak yang banyak. Nah, pada suatu ketika kalau orang obes itu dan tidak menjaga pola makan, itu kan nanti kita juga akan bahas ya sedikit tentang hiperlipidemia, tapi mungkin di akhir. Dan saya juga mungkin kalau ada dimasukkan di bab PKL, kita kan akan melakukan PKL internal ya, PKL di dalam sekolah sendiri. Jadi biasanya ya ada materi tentang farmakologi, nanti saya akan memasukkan beberapa materi yang belum sempat saya sampaikan pada semester 2. Jadi saya padatkan. Ini untuk sekilas aja ya, yang namanya trombosis itu ya. Trombosis itu jadi ini tadi selang atau saluran pembuluh darahnya kita yang ada di jantung. Nah, kalau misalkan plak atau lemak yang sudah lemak jahat lah intinya, kalau kalian dengar tuh lemak jahat itu dia itu kan harusnya musnahkan. Nah, kalau dia itu kebanyakan, dia itu akan nempel pada dinding gini kan, nyumbat. Jadi sumbatan ini yang nantinya menghalang-halangi aliran darahnya kita. Yang awalnya tadi segini kan, jalannya panjang banget, lebar banget segini nih. Tiba-tiba karena ada trombus, darahmu itu kan yang mengalir jadinya sempit. Ini juga bisa menyebabkan nyeri dada karena aliran darahnya nggak lancar. Kalau lama-kelamaan dibiarin ini nggak ditangani, kan lama-lama bisa buntu. Nah, apa yang terjadi kalau buntu? Hmm, apa yang terjadi jika itu buntu? Nah, kalau buntu kan nggak ada lagi tuh ketutupan kan sama platelet atau plak. Otomatis darahmu kayak misalkan selang ada batunya nyumpel di sini kan, airnya kan tekanannya lebih besar ya, air kita ibaratkan darahnya kita, jadi dia itu akan memaksa untuk keluar kan, untuk memaksa untuk jalan, akhirnya pecah. Kalau udah pecah nih bisa kemana-mana, nyumbat ke otak, jadinya stroke. Nah, itu yang bahaya di situ kalau ini sampai rupture atau pecah. Ini kalau udah pecah nih bahaya, bisa sampai ke pembuluh darah yang kecil. Kalau pembuluh darah yang kecil kemudian ininya pecah, terjadi perdarahan di luar, contohnya di otak kan ya, otak ada pembuluh darahnya yang sempit, kemudian dia tersumbat, pecah, akhirnya darahnya ngalir keluar otak, ya udah terjadilah yang namanya stroke, terganggu sarafnya juga kan. Jadi itu. Jadi dia antiplatelet itu untuk menghindari yang namanya tadi trombus atau gumpalan di sini. Di sini tuh ada yang namanya platelet, dia tuh untuk mengikat partikel-partikel yang ada di sini. Jadi antiplatelet. Kalau nggak ada platelet ini kemungkinan tidak akan bisa terbentuk suatu gumpalan. Jadi aspirin tuh fungsinya juga punya indikasi sebagai antiplatelet, tapi kalau dia dosisnya itu kecil. Kalau dosisnya besar, dia berfungsi sebagai analgesik dan antipiretik. Oke, itu yang masuk ke dalam golongan salisilat. Asitosal adalah analgesik antipiretika dan sekaligus antiinflamasi yang banyak digunakan secara bebas. Nah, dia semua, kalian kemarin kan pernah belajar ya, semua obat golongan analgesika itu bisa diminum sebelum makan kecuali aspirin karena dia punya efek samping yaitu mengiritasi lambung. Jadi harus makan dulu kemudian baru diminum obat yang aspirinnya atau asetosalnya.
Kalau sudah sebenarnya nggak harus, memang sarannya itu harus diminum setelah makan yang untuk aspirin. Tapi baru-baru ini itu nggak baru-baru banget sih, udah lama juga itu ada sediaan yang namanya tablet salut enterik. Jadi disalut gitu tabletnya supaya dia pecahnya itu terkontrol. Nah, jadi tidak mengiritasi lambung. Tapi kebanyakan kalau yang sudah disalut ini harganya lebih mahal. Jadi kalau misalkan beli pun yang nggak disalut nggak apa-apa, tapi minumnya setelah makan, jangan sampai sebelum makan. Kemudian dia juga mempunyai efek samping hepatotoksik. Hepatotoksik itu artinya dari kata hepar dan toksik. Hepar artinya hati atau liver, toksik artinya meracuni. Jadi obat ini bisa meracuni hati, makanya tidak bisa dipakai untuk obat-obat yang untuk pasien-pasien yang mempunyai gangguan jantung gangguan liver atau hepar. Ya Allah. Contohnya itu hepatitis. Kalau orang hepatitis biasanya memang nggak dikasih obat-obat yang hepatotoksik. Hepatotoksik ini juga nggak sering terjadi ya, tergantung. Kalau dia dosisnya normal, kemudian nggak sering dipakai, ya nggak menyebabkan hepatotoksik. Tapi untuk orang-orang yang punya gangguan hepar ya memang harus dihindari. Walaupun harus pakai obat itu, dosisnya harus disesuaikan dengan seberapa parah kerusakan heparnya. Kan dulu juga sudah pernah saya bilang, kalau orang punya gangguan hepar sama gangguan ginjal, itu obatnya harus disesuaikan dosisnya sesuai dengan kerusakan, seberapa parah rusaknya si heparnya atau si ginjalnya pasien. Jadi nggak asal kalau yang awalnya mungkin paracetamol harusnya dosisnya 500 mg karena dia ginjalnya rusak atau heparnya rusak, dia masuk kategori ginjalnya yang sudah rusak parah, nanti bisa diturunkan. Atau enggak gitu diganti sama obat yang tidak merusak hati maupun tidak merusak ginjal. Kemudian ada itu tentang golongan salisilat. Kemudian ada golongan paraminofenol. Di sini ada fenacetin dan acetaminophen atau paracetamol ya. Penggunaan paracetamol tuh memang sangat diminati karena selain dia itu dia itu juga gampang gitu loh menurunkan nyeri, sama juga dia itu efek antipiretiknya itu bagus kalau paracetamol. Dia juga bisa sebagai analgesik sekaligus antipiretik. Dia digunakan untuk nyeri ringan hingga nyeri sedang. Sebenarnya golongan analgesik ini itu efek sampingnya itu sama, dia itu bisa menyebabkan kerusakan hepar. Karena kalau paracetamol sendiri ini itu tuh kenapa dia bisa menyebabkan kerusakan hepar, karena dia itu kalau sudah diminum dalam tubuh dia itu akan menghasilkan suatu metabolit atau hasil metabolisme dari si paracetamol ini itu yang nantinya akan merusak hepar yang harusnya dikeluarkan. Jadi kalau misalkan kita juga punya tentara yang saya ibaratkan ya, dia itu kalau habis diminum di dalam tubuh itu menjadi orang jahat. Paracetamol ini setelah dia bekerja, dia menghasilkan sesuatu yang bisa menjahati tubuhnya kita. Tapi sebenarnya tubuhnya kita punya tentaranya untuk melawan zat yang dihasilkan oleh si paracetamol ini. Tapi kalau jumlahnya tidak pas, misalkan kita minum paracetamol banyak nih, satu kali teguk itu misalkan 8 tablet misalkan kan, berarti tentara yang ada di dalam tubuhnya kita itu nggak bisa mengcover penjahatnya ada 8, tentaranya kita cuma 1, berarti kan nggak
nggak bisa mengcover. Nah, ya yang satu mati, yang 7 kan tetap hidup. Nah, itu yang nantinya akan merusak hepar. Jadi minum paracetamol juga nggak boleh sembarangan ya, juga nggak boleh terlalu banyak. Yang penting sesuai dengan indikasi. Kalau 1 hari maksimal 8 gram, ya nggak boleh lebih dari itu. 8 tablet. Biasanya 1 hari itu maksimal 4 gram. Jadi 8 tablet. Kalau misalkan, karena sedianya kan 500 mg. Jadi ada harus memenuhi aturan. Kalau enggak ya kayak gitu tadi. Si paracetamol tuh punya zat yang kalau udah masuk dalam tubuh kita itu sifatnya jahat. Tapi kita sebenarnya punya tentaranya. Tapi kalau tentaranya 1, kita minumnya 8 kan nggak seimbang, nggak bisa mengcover atau membunuh si zat-zat yang dihasilkan oleh paracetamol. Jadi minum paracetamol juga harus bijak, seperlunya, dan memang kalau udah benar-benar nggak nyeri, yang nggak perlu diminum lagi. Kalau demamnya udah turun, ya nggak perlu lagi. Untuk fenacetin ini itu dia toksik terhadap ginjal sama hati. Sekarang udah nggak dipakai lagi. Kalau yang paracetamol dia juga bisa menyebabkan hepatotoksik, tapi cuman ya memang jarang, dan keefektifannya itu lebih besar dibandingkan, keuntungannya itu lebih besar dibanding kerugian yang ditimbulkan karena hepatotoksik. Karena nggak sering gitu terjadi hepatotoksik, ya tergantung si pemakainya. Kalau 1 kali pakai 50 tablet ditelan semua, ya hepatotoksik pastinya. Jadi nggak perlu takut juga minum paracetamol. Nggak perlu takut minum paracetamol karena tidak akan menyebabkan hepatotoksik kalau kita minumnya sesuai dengan aturan. Nanti saya bilang gini terus kalian takut minum paracetamol, nggak apa-apa. Itu tuh cuma kayak efek samping yang belum tentu terjadi, tergantung kita bijak apa enggak dalam menggunakan paracetamol itu. Tubuh kita itu punya sangat-sangat, pokoknya tubuh kita itu sangat-sangat ya anugerah spesial lah intinya. Ada paracetamol punya zat yang jahat, tubuh kita tuh sudah punya sudah punya tentaranya yang bisa melawan si paracetamol. Sangat luar biasa sekali. Bukan si paracetamolnya, ada zat yang dihasilkan oleh paracetamol. Itu golongan para aminofenol. Kemudian ada golongan pirazolam atau dipiron, yaitu fenilbutason dan turunannya. Ini untuk sebagai juga analgesik, antipiretik, tetapi efek anti radangnya itu lemah. Untuk golongan pirazolon sampai ke bawah nanti kita lanjutkan karena ini durasi videonya udah terlalu banyak. Nanti kita skip aja. Mesti kita potong-potong menjadi beberapa part biar kalian juga dengerinnya juga nggak terlalu banyak. Oke? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan suara-suara yang mengganggu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.